Bayangkan pagi ini seorang pensiunan bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, bukan karena ada janji ke kantor, tetapi karena hatinya sudah lebih dulu gelisah. Ia duduk di tepi ranjang, mengambil kacamata, membuka ponsel pelan-pelan, lalu mengecek saldo. Sekali, dua kali, tiga kali. Angkanya masih sama. Tidak ada tambahan. Tidak ada notifikasi. Tidak ada tanda-tanda dana yang ditunggu-tunggu itu masuk. Di dapur, air sudah mendidih. Kopi sudah diseduh. Tapi rasa kopinya tidak lagi sama ketika pikiran terus bertanya. Katanya mulai cair, kenapa punya saya belum masuk? Pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan kecil. Bagi sebagian orang, gaji ke-13 bukan sekadar angka tambahan. Itu bisa berarti biaya sekolah cucu, biaya kontrol kesehatan, bayar tunggakan, beli kebutuhan dapur, atau sekadar memberi napas lega di tengah harga-harga yang tidak pernah menunggu pensiunan siap. Dan mulai 4 Juni 2026 ini, banyak pensiunan mungkin berada di posisi yang sama. Berharap, mengecek, menunggu, lalu mulai cemas. Tapi sebelum panik, sebelum percaya kabar berantai, sebelum merasa ada yang tidak beres, mari kita pahami pelan-pelan penjelasan Taspen soal gaji ke-13 pensiunan 2026. Karena dalam urusan dana pensiun, yang paling penting bukan hanya cepat tahu, tetapi tahu dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, Purna Bakti PNS, keluarga pensiunan, serta semua saudara kita yang sedang mengikuti perkembangan kabar gaji ke-13 tahun 2026. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari informasi yang membingungkan. Di usia purna bakti, seharusnya seseorang tidak lagi dibuat lelah oleh kabar simpang siur. Setelah puluhan tahun mengabdi, bekerja dalam disiplin, melayani masyarakat, menjalankan tugas negara, dan melewati berbagai perubahan zaman, masa pensiun semestinya menjadi masa yang lebih tenang. Namun kita semua tahu, kenyataan tidak selalu sesederhana itu. Biaya hidup terus berjalan. Harga kebutuhan rumah tangga naik pelan-pelan tapi terasa. Obat-obatan, listrik, transportasi, kebutuhan anak dan cucu, semuanya tetap membutuhkan biaya. Karena itulah setiap kabar tentang pensiun, tunjangan, dan gaji ke-13 selalu menjadi perhatian besar. Dalam video ini, kita tidak akan bermain dengan ketakutan. Kita tidak akan membuat janji palsu. Kita tidak akan mengatakan sesuatu yang belum jelas, seolah-olah sudah pasti. Kita akan membahas dengan bahasa yang sederhana, hati-hati, dan menghormati Bapak Ibu semua. Karena kabar keuangan pensiunan bukan bahan untuk menakut-nakuti. Ini menyangkut martabat, ketenangan, dan rasa aman keluarga. Jadi, jika dana belum masuk ke rekening Bapak atau Ibu, jangan langsung menyimpulkan yang buruk. Dengarkan penjelasan ini sampai akhir, karena ada beberapa hal penting yang sering membuat orang salah paham. Soal tanggal mulai, proses mitra bayar, status penerima, autentikasi, dan bahaya penipuan yang biasanya muncul ketika kabar pencairan sedang ramai. Pertanyaan besarnya adalah, kalau Taspen sudah memberi kabar penyaluran gaji ke-13 pensiunan 2026, mengapa masih ada yang bertanya, dana saya kok belum masuk? Disinilah banyak orang mulai cemas. Sebab bagi pensiunan, perbedaan 1 atau 2 hari saja bisa terasa panjang. Orang yang masih bekerja mungkin punya gaji bulanan aktif, peluang lembur, atau pemasukan tambahan. Tetapi bagi banyak pensiunan, jadwal masuknya dana pensiun adalah pegangan utama. Ketika dana yang diharapkan belum terlihat, pikiran bisa langsung berlari jauh. Ada yang khawatir rekening bermasalah. Ada yang takut datanya belum valid. Ada yang mendengar kabar di WhatsApp bahwa harus klik link tertentu agar dana segera cair. Ada pula yang mulai membandingkan dengan teman. Tetangga saya sudah masuk, kenapa saya belum? Perbandingan seperti ini sering membuat hati makin tidak tenang. Padahal, dalam proses penyaluran dana yang melibatkan banyak penerima dan mitra bayar, mulai disalurkan, tidak selalu berarti semua rekening menerima pada detik yang sama. Ini poin yang sangat penting. Kata mulai seringkali menjadi sumber salah paham.
Mulai bukan berarti serentak dalam 1 menit. Mulai berarti proses penyaluran dibuka atau dijalankan sesuai mekanisme, lalu diteruskan melalui jalur pembayaran yang berbeda-beda. Masalahnya bukan cuma soal angka, masalahnya adalah rasa aman. Ketika pensiunan melihat saldo belum berubah, yang terganggu bukan hanya rencana belanja, tetapi juga ketenangan batin. Ada perasaan seperti ditinggal oleh sistem, ada rasa takut. Apakah saya masih terdaftar? Apakah hak saya aman? Apakah saya harus mengurus sesuatu? Maka video ini penting bukan hanya untuk menjawab kapan dana masuk, tetapi juga untuk membantu Bapak Ibu memahami apa yang wajar, apa yang perlu dicek, dan apa yang harus dihindari. Karena ketika informasi jelas, hati menjadi lebih tenang. Dan ketika hati tenang, kita tidak mudah dijebak oleh kabar palsu. Mari kita letakkan dulu konteksnya dengan sederhana. Gaji ke-13 adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah yang biasanya diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun tersebut. Untuk pensiunan ASN yang berada dalam cakupan Taspen, penyaluran dilakukan melalui sistem dan mitra bayar yang bekerja sama dengan Taspen. Taspen dalam pengumumannya menyampaikan bahwa pembayaran gaji ke-13 pensiunan ASN tahun 2026 disalurkan mulai awal Juni 2026 melalui puluhan mitra bayar di seluruh Indonesia. Artinya, jalur pembayarannya tidak hanya satu pintu. Ada bank, ada mitra bayar tertentu, dan ada mekanisme internal yang harus berjalan rapi agar dana sampai kepada penerima yang berhak. Nah, ketika judul menyebut mulai 4 Juni 2026, kita perlu memahaminya secara bijak. Bagi sebagian pemirsa, tanggal 4 Juni mungkin menjadi hari ketika mereka baru mulai mengecek, baru mendengar kabar, atau baru merasa khawatir karena dana belum tampak di rekening. Tetapi kabar resmi yang beredar dari Taspen menyebut bahwa proses penyaluran dimulai lebih awal di bulan Juni. Jadi fokus kita hari ini bukan untuk membuat tanggal baru, bukan untuk menjanjikan semua orang pasti menerima di tanggal yang sama, melainkan untuk menjelaskan mengapa setelah proses dimulai, masih ada rekening yang belum terlihat menerima. Ada beberapa kemungkinan yang harus dipahami. Pertama, proses antar mitra bayar bisa berbeda. Kedua, jadwal posting dana di rekening bisa dipengaruhi sistem bank atau kanal pembayaran. Ketiga, status penerima manfaat tertentu mungkin memiliki ketentuan khusus. Keempat, ada kasus pensiun mulai tanggal tertentu yang pembayarannya bisa melalui instansi terakhir, bukan langsung melalui jalur yang sama. Kelima, bisa juga ada kendala teknis atau administratif yang perlu dicek secara resmi. Namun sekali lagi, kita harus hati-hati. Jangan langsung menyebut dana gagal cair. Jangan langsung percaya semua harus daftar ulang. Jangan pula langsung panik jika teman sebelah sudah masuk lebih dulu. Dalam urusan pembayaran massal, perbedaan waktu bisa terjadi, dan hal pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa informasi dari sumber resmi, bukan dari pesan berantai yang tidak jelas asalnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja yang perlu dipahami jika dana gaji ke-13 pensiunan 2026 belum masuk? Pertama, pahami arti mulai disalurkan. Ini kelihatannya sederhana, tapi justru sering menjadi sumber kebingungan terbesar. Kalau diumumkan mulai awal Juni, bukan berarti seluruh penerima di seluruh Indonesia akan menerima di jam yang sama. Bayangkan satu pintu air besar dibuka. Air mulai mengalir, tetapi sampai ke setiap rumah melalui saluran yang berbeda. Ada rumah yang dekat dengan saluran utama, ada yang harus melewati pipa lebih panjang, ada yang tekanannya lebih lambat. Dalam sistem pembayaran, gambaran ini mirip. Prosesnya dimulai, tetapi pencatatan, verifikasi sistem, dan posting ke rekening bisa memiliki jeda. Kedua, perhatikan mitra bayar. Taspen menyalurkan pembayaran melalui banyak mitra bayar. Ini berarti pengalaman satu penerima dengan penerima lain bisa tidak persis sama. Bapak yang memakai satu bank mungkin melihat dana lebih cepat. Ibu yang memakai mitra bayar berbeda mungkin perlu menunggu sistem berjalan. Ini bukan berarti haknya hilang. Ini bisa saja karena perbedaan jalur teknis.
maka jangan jadikan pengalaman satu orang sebagai ukuran mutlak untuk semua orang. Ketiga, pahami komponen gaji ke-13. Secara umum, gaji ke-13 pensiunan dihitung berdasarkan komponen penghasilan sesuai ketentuan, seperti pensiun pokok dan tunjangan yang menjadi hak penerima, mengikuti aturan tahun berjalan. Tetapi jumlah setiap orang tidak harus sama. Mengapa? Karena masa kerja, golongan, status keluarga, jenis pensiun, dan ketentuan penerima manfaat bisa berbeda. Jadi ketika seseorang berkata, "Saya dapat sekian, Anda harusnya sama," pernyataan itu belum tentu benar. Jangan langsung merasa dirugikan hanya karena nominal berbeda dengan teman. Yang perlu dicek adalah apakah nominalnya sesuai dengan hak masing-masing. Keempat, ada penerima dengan status khusus. Misalnya, ada orang yang menerima pensiun sendiri, ada yang menerima pensiun janda atau duda, ada pula kondisi tertentu di mana seseorang memiliki lebih dari satu status manfaat. Dalam aturan pembayaran, status seperti ini bisa memengaruhi cara pembayaran dan komponen yang diterima. Karena itu, jangan menyimpulkan hanya dari cerita orang lain. Setiap status punya kemungkinan perlakuan yang berbeda sesuai ketentuan. Kelima, untuk ASN atau pejabat yang pensiun mulai tanggal tertentu, pembayaran gaji ke-13 tahun berjalan bisa memiliki jalur berbeda. Ada yang masih menjadi tanggung jawab instansi terakhir, ada yang sudah melalui taspen. Poin ini sering terlewat. Misalnya seseorang baru pensiun pada pertengahan tahun atau terhitung mulai bulan tertentu. Keluarga mungkin mengira semua langsung otomatis lewat jalur pensiunan. Padahal mekanismenya bisa mengikuti status pada bulan acuan dan ketentuan pembayaran. Keenam, autentikasi perlu dipahami dengan benar. Dalam pengumuman terkait gaji ke-13, Taspen menyebut pembayaran dilakukan tanpa prosedur pengajuan atau autentikasi ulang untuk pencairan gaji ke-13. Namun Taspen juga mengingatkan pentingnya autentikasi rutin pada awal bulan agar penerimaan manfaat pensiun berjalan lancar. Artinya, jangan campur adukkan dua hal. Tidak perlu percaya pesan yang mengatakan harus daftar ulang lewat link ini agar gaji ke-13 cair, tetapi tetap jangan abaikan kewajiban autentikasi rutin yang memang menjadi bagian dari kelancaran layanan pensiun. Ketujuh, kalau dana belum masuk jangan hanya menunggu sambil cemas. Lakukan pengecekan yang benar. Cek mutasi rekening, bukan hanya saldo utama. Kadang notifikasi tidak muncul, tetapi mutasi sudah tercatat. Pastikan rekening yang digunakan masih aktif. Pastikan tidak ada kendala di aplikasi bank. Jika menggunakan ATM, cek dengan hati-hati dan jangan meminta bantuan orang tidak dikenal. Bila perlu, hubungi mitra bayar atau kantor cabang Taspen terdekat melalui jalur resmi. Sekarang mari kita gunakan contoh sederhana. Ini hanya simulasi, bukan angka resmi. Misalnya ada 3 pensiunan, Pak A, Bu B, dan Pak C. Pak A memakai bank X dan dana muncul pada pagi hari. Bu B memakai bank Y dan dana baru terlihat sore atau keesokan harinya. Pak C baru pensiun dengan TMT tertentu sehingga pembayarannya perlu dicek apakah melalui Taspen atau instansi terakhir. Dari luar ketiganya sama-sama pensiunan, tetapi jalurnya bisa berbeda. Kalau Pak C langsung panik karena melihat Pak A sudah masuk, ia bisa salah paham. Padahal yang dibutuhkan bukan kepanikan, tetapi pengecekan jalur pembayaran. Kalau dilihat sepintas, kabar pencairan memang terdengar melegakan. Tapi tunggu dulu, kelegaan itu harus disertai pemahaman. Karena informasi yang setengah-setengah sering lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Orang yang hanya mendengar sudah cair bisa panik ketika rekeningnya belum berubah. Orang yang hanya mendengar belum masuk berarti bermasalah, bisa mudah ditipu. Maka kita harus berdiri di tengah. Optimis, tapi tetap teliti. Tenang, tapi tidak lengah. Percaya pada hak sendiri, tapi tetap verifikasi melalui jalur resmi. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Setiap kali ada kabar pencairan dana, selalu ada dua hal yang bergerak bersamaan. Yang pertama adalah harapan para penerima. Yang kedua adalah peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kebingungan. Mari kita pisahkan rumor dari fakta. Rumor pertama, kalau dana belum masuk, berarti nama sudah dicoret. Ini tidak boleh langsung dipercaya.
Dana belum masuk bisa terjadi karena banyak faktor teknis dan jadwal penyaluran. Nama dicoret atau tidak berhak menerima adalah kesimpulan besar yang harus dibuktikan melalui sumber resmi, bukan dari komentar orang lain. Rumor kedua, harus klik link tertentu agar gaji ke-13 diproses. Ini sangat berbahaya. Jika ada pesan WhatsApp, SMS, atau media sosial yang meminta Bapak Ibu mengisi NIK, nomor rekening, PIN, kode OTP, foto KTP, atau data pribadi melalui link tidak resmi, jangan lakukan. Taspen sudah berulang kali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Layanan resmi tidak seharusnya meminta biaya aneh atau data sensitif melalui link sembarangan. Rumor ketiga, ada biaya admin agar dana cepat masuk. Ini juga harus dicurigai. Jangan pernah mentransfer uang kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Hak pensiunan bukan barang dagangan yang harus ditebus lewat perantara gelap. Kalau ada kendala, selesaikan melalui kantor cabang resmi, mitra bayar resmi, call center resmi, atau kanal digital resmi yang benar-benar milik Taspen. Rumor keempat, semua orang pasti menerima nominal yang sama. Ini juga tidak tepat. Nominal bisa berbeda sesuai komponen hak masing-masing. Jadi jangan jadikan nominal orang lain sebagai patokan mutlak. Rumor kelima, kalau tanggal tertentu belum masuk, berarti gagal total. Ini pernyataan yang terlalu cepat. Dalam pembayaran massal, perlu ada ruang untuk proses sistem. Yang penting adalah memantau, mengecek jalur resmi, dan tidak menunda tindakan jika memang ada kendala yang terbukti. Fakta yang perlu dipegang adalah penyaluran dilakukan berdasarkan ketentuan resmi melalui mitra bayar dan penerima tidak perlu terpancing oleh informasi yang meminta biaya atau data pribadi secara mencurigakan. Jika ada informasi yang membuat Bapak Ibu takut, berhenti dulu. Jangan klik, jangan kirim data, jangan transfer. Tanyakan kepada keluarga yang dipercaya atau hubungi kanal resmi. Ingat, penipuan keuangan sering tidak datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang dengan kalimat yang terlihat menolong. Bapak mau dibantu cair cepat. Ibu tinggal kirim kode OTP. Klik link ini sebelum ditutup. Kalimat-kalimat seperti itu dibuat untuk membuat orang panik dan terburu-buru. Padahal dalam urusan uang pensiun, terburu-buru adalah pintu paling mudah untuk kehilangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara dari hati ke hati. Bagi orang yang belum pernah hidup mengandalkan dana pensiun, mungkin mereka menganggap keterlambatan 1 atau 2 hari bukan masalah besar. Tetapi bagi pensiunan, 1 hari bisa berarti menunda membeli obat. 2 hari bisa berarti menahan belanja dapur. 3 hari bisa berarti tidak enak hati ketika cucu bertanya soal kebutuhan sekolah. Inilah realitas yang tidak selalu terlihat di layar berita. Pensiunan bukan orang yang meminta belas kasihan. Pensiunan adalah orang-orang yang pernah berdiri di garis pelayanan. Ada yang dulu mengajar anak-anak bangsa. Ada yang bekerja di kantor pemerintahan. Ada yang mengurus administrasi masyarakat. Ada yang bertugas menjaga keamanan. Ada yang melewati hujan, panas, perpindahan tugas, dan perubahan aturan. Masa purna bakti adalah hasil dari perjalanan panjang itu. Karena itu, ketika gaji ke-13 dibicarakan, kita tidak sedang membicarakan angka dingin di sistem perbankan. Kita sedang membicarakan penghargaan, rasa aman, dan sedikit ruang bernapas bagi keluarga. Bagi sebagian pensiunan, dana ini mungkin dipakai untuk kebutuhan besar. Bagi yang lain, mungkin hanya cukup untuk menutup beberapa kebutuhan. Tetapi nilai emosionalnya sangat besar. Ada rasa bahwa negara masih mengingat pengabdian mereka. Namun harapan besar juga bisa membuat hati mudah terluka. Ketika kabar sudah mulai cair terdengar, sebagian orang langsung menyiapkan rencana. Ada yang ingin membayar utang kecil. Ada yang ingin membeli kebutuhan anak. Ada yang ingin memberi sedikit uang kepada cucu. Ada yang ingin menambal biaya kesehatan. Lalu ketika saldo belum berubah, rasa kecewa muncul bukan hanya karena uang belum masuk, tetapi karena rencana yang sudah disusun terasa tertahan. Disinilah kita perlu saling menguatkan. Jangan mengejek pensiunan yang bertanya. Jangan meremehkan kegelisahan mereka. Jangan berkata, sabar saja, tanpa memberi informasi yang jelas.
Bagi keluarga yang mendampingi orang tua pensiunan, bantu mereka mengecek dengan tenang. Jangan biarkan mereka sendirian menghadapi informasi digital yang semakin rumit. Satu pesan palsu saja bisa membuat orang tua bingung. Satu link palsu saja bisa berbahaya. Dan untuk Bapak Ibu pensiunan, jangan merasa malu untuk bertanya. Bertanya bukan tanda tidak mengerti. Bertanya adalah cara menjaga hak. Yang penting, bertanyalah kepada sumber yang tepat. Sekarang, apa yang sebaiknya dilakukan jika dana belum masuk? Pertama, cek rekening dengan tenang. Jangan hanya lihat notifikasi. Buka mutasi rekening jika bisa. Kadang dana masuk tanpa bunyi notifikasi. Jika Bapak Ibu tidak terbiasa menggunakan aplikasi, minta bantuan anak atau keluarga yang benar-benar dipercaya, bukan orang asing. Kedua, pastikan rekening masih aktif dan sesuai dengan data pembayaran pensiun. Jika ada perubahan rekening, masalah teknis bank, kartu ATM tertelan, atau rekening pasif, segera tanyakan ke mitra bayar resmi. Ketiga, jangan bandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Teman sudah masuk bukan berarti Bapak Ibu pasti bermasalah. Tetapi jika setelah beberapa waktu yang wajar dana tetap belum terlihat, barulah lakukan pengecekan resmi. Keempat, hubungi kanal resmi. Gunakan kantor cabang Taspen terdekat, mitra bayar resmi, atau call center resmi. Jangan percaya nomor yang dikirim dari akun tidak dikenal. Jika mendapatkan nomor dari WhatsApp Group, verifikasi dulu melalui situs atau akun resmi. Kelima, jangan pernah membagikan PIN, password, kode OTP, foto kartu ATM, atau data pribadi kepada siapapun. Bahkan jika orang itu mengaku dari lembaga resmi. Petugas resmi tidak akan meminta kode OTP untuk membantu pencairan dana. Keenam, simpan bukti. Jika ada pesan mencurigakan, screenshot. Jika ada orang meminta biaya admin, catat nomornya. Jika ada link palsu, jangan klik, cukup simpan sebagai bukti dan laporkan bila perlu. Ini bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu melindungi pensiunan lain. Ketujuh, untuk keluarga, jadilah pendamping yang sabar. Orang tua kita mungkin tidak selalu cepat memahami aplikasi bank, autentikasi digital, atau perbedaan kanal resmi dan palsu. Jangan memarahi mereka. Dampingi pelan-pelan. Ingat, dulu mereka juga sabar membimbing kita saat kita belum bisa membaca, menulis, atau mengurus hidup sendiri. Kedelapan, gunakan dana dengan rencana. Ketika gaji ke-13 sudah masuk, jangan langsung habis untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Buat prioritas, kebutuhan pokok, obat dan kesehatan, kewajiban penting, kebutuhan keluarga yang benar-benar perlu, lalu simpan sebagian jika memungkinkan. Ini bukan karena kita takut, tetapi karena masa pensiun membutuhkan kehati-hatian. Uang yang masuk sekali harus dijaga agar manfaatnya terasa lebih lama. Kesembilan, tetap ikuti informasi resmi. Kebijakan keuangan negara bisa memiliki detail teknis yang tidak selalu sama dari tahun ke tahun. Jadi jangan mengandalkan pola tahun lalu sepenuhnya. Tahun ini perlu dilihat berdasarkan aturan tahun ini, pengumuman tahun ini, dan mekanisme tahun ini. Terakhir, kalau ada informasi yang terlalu manis, terlalu menakutkan, atau terlalu memaksa, berhenti sejenak. Informasi resmi biasanya jelas, tidak memaksa, dan tidak meminta data rahasia. Penipuan biasanya membuat kita merasa harus bertindak sekarang juga. Maka jika ada pesan berbunyi segera klik sebelum dana hangus, itu justru alasan untuk tidak klik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kabar gaji ke-13 pensiunan 2026 memang membawa harapan, tetapi harapan harus ditemani pemahaman. Jangan sampai kabar yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi kepanikan karena informasi yang tidak lengkap. Jika hari ini dana belum masuk, jangan langsung merasa hak Bapak Ibu hilang. Jangan langsung percaya kabar buruk. Jangan langsung klik link yang tidak jelas. Ambil napas. Cek rekening. Periksa mutasi. Tanyakan ke kanal resmi. Minta bantuan keluarga yang dipercaya. Dan tetap ingat, hak pensiunan harus dijaga dengan kepala dingin. Gaji ke-13 bukan hanya tentang pencairan. Ia adalah pengingat bahwa masa pengabdian panjang tidak boleh dilupakan. Di balik setiap rekening pensiun,
Ada kisah hidup, ada tahun-tahun bekerja, ada seragam yang dulu dipakai, ada meja kerja yang pernah ditempati, ada perjalanan pagi yang dulu dilakukan, ada keluarga yang bertahan bersama, ada tubuh yang mulai lelah, tetapi hati yang tetap ingin mandiri dan terhormat. Semoga dana yang menjadi hak Bapak Ibu segera diterima sesuai ketentuan. Semoga prosesnya lancar. Semoga tidak ada yang tertipu oleh kabar palsu. Dan semoga setiap rupiah yang masuk membawa manfaat, ketenangan, dan keberkahan untuk keluarga. Sebelum video ini ditutup, mari kita renungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika sebuah negara menghargai pensiunannya, bukankah itu berarti negara sedang menghargai sejarah pengabdiannya sendiri? Terima kasih sudah menyimak. Tetap tenang, tetap teliti, dan tetap jaga martabat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.